Pada awal Juli tahun 2024, ada 7 saham yang resmi melantai ke Bursa Efek Indonesia. Ada saham SPRE, Bless, Part, ISEA, Labs, Golf, dan Guna. Tapi, pada saat video ini dibuat, pergerakan saham IPO dalam seminggu terakhir ini justru cenderung mengalami pelemahan seperti pada gambar berikut. Lalu sebenarnya kenapa saham IPO pergerakan harganya cenderung turun? Apa karena Halo Sobat Cuan, kembali lagi ke dalam YouTube channel Stocknow.id bersama saya Muhammad Thoriq Fadila. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai terjadinya pelemahan pada saham IPO sejak listing di Bursa Efek Indonesia. Lalu apa tipsnya untuk mengetahui saham-saham IPO yang berkinerja baik ataupun berkinerja buruk? Seperti yang kita ketahui, pelemahan saham IPO sudah terjadi sejak lama, sejak awal tahun 2024 hingga sekarang. Sudah ada 30 saham yang listing di Bursa Efek Indonesia, dan pada bulan Juli tahun 2024 saja sudah ada 7 saham IPO yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Namun yang jadi pertanyaan adalah, dari 32 saham yang sudah resmi listing, kenapa harga sahamnya justru turun, bahkan ada yang sampai ke level 50? Ada beberapa penyebab kenapa terjadinya pelemahan pada saham IPO. Faktor yang pertama adalah pelemahan itu terjadi karena fundamental perusahaan belum memberikan kinerja yang cukup positif. Faktor yang kedua adalah pelemahan ini terjadi karena penjamin emisi efeknya, atau biasa dikatakan adalah underwriter. Salah satu faktor utama yang menyebabkan pelemahan pada saham IPO adalah fundamental perusahaan yang belum memberikan kinerja yang cukup positif. Beberapa kunci dari fundamental perusahaan yang sering dievaluasi oleh para investor untuk membeli saham IPO, yang pertama adalah pertumbuhan pendapatan. Perusahaan yang baru melaksanakan penawaran umum seringkali belum mencapai stabilitas pendapatan. Pertumbuhan pendapatan yang lambat atau tidak konsisten dapat membuat calon investor ragu untuk mempertahankan saham IPO-nya. Yang kedua ini laba bersih dan margin keuntungan. Laba bersih yang rendah atau bahkan rugi menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menghasilkan keuntungan yang memadai. Margin keuntungan yang kecil juga bisa menjadi tanda bahwa perusahaan belum efisien dalam mengelola biaya-biaya produksinya. Yang ketiga adalah rasio keuangan. Rasio profitabilitas yang tinggi dan rasio utang yang rendah mencerminkan kondisi keuangan yang prima dan kesehatan finansial yang terjamin. Dengan adanya rasio keuangan, kita bisa melakukan proyeksi keuangan di masa yang akan datang. Yang keempat, yang paling penting adalah valuasi harga saham IPO. Valuasi harga saham yang murah cenderung lebih diminati. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi harga saham ke depannya. Seringkali yang terjadi di pasar modal kita adalah perusahaan yang belum memiliki pertumbuhan cukup baik, tapi justru diperbolehkan untuk melaksanakan penawaran umum. Karena hal ini dikhawatirkan sepi peminatnya untuk bertransaksi di saham IPO tersebut. Nah, berikut ini Stocknow.id akan memberikan contoh mengenai laporan keuangan yang memiliki kinerja positif dan yang belum memberikan kinerja yang cukup positif. Nah, pada gambar berikut adalah laporan keuangan yang memiliki kinerja cukup positif. Pada gambar tersebut terlihat bahwa laba bersih pada perusahaan tersebut memberikan pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Terlebih selama laporan laba rugi 3 tahun terakhir, laba perusahaan terus mengalami pertumbuhan. Tentunya hal ini bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja dan prospek cukup baik. Jika dilihat dari rasio keuangan, terlebih dari rasio utang yang sudah menurun, dan jika dilihat dari rasio profitabilitas cenderung meningkat dibandingkan sebelumnya. Jadi hal ini membuktikan bahwa kinerja fundamentalnya cukup positif. Nah, berikutnya adalah Stocknow.id memberikan contoh pada laporan keuangan yang belum memiliki kinerja cukup positif. Pada gambar tersebut terlihat bahwa laba bersih pada perusahaan tersebut belum memberikan pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Terlebih juga selama laporan laba rugi 3 tahun terakhir, laba perusahaan belum mengalami pertumbuhan signifikan. Hal ini bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut belum memiliki kinerja ataupun prospek yang cukup baik untuk kedepannya. Jika dilihat dari rasio keuangan, terlihat dari rasio hutang yang kembali meningkat, dan jika dilihat dari rasio profitabilitas cenderung menurun, bahkan dalam posisi negatif dibandingkan sebelumnya. Jadi hal ini membuktikan bahwa kinerja fundamentalnya belum memberikan angka yang cukup positif. Selanjutnya, yaitu faktor kedua yang menyebabkan pelemahan pada saham IPO adalah peran dari underwriter. Underwriter adalah entitas atau lembaga yang membantu perusahaan dalam proses penawaran umum perdana. Berikut adalah beberapa peran dan tanggung jawab underwriter yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham IPO. Yang pertama tentunya adalah penentuan harga IPO. Underwriter bertanggung jawab untuk
menentukan harga awal saham yang akan dijual kepada publik. Harga yang terlalu tinggi juga bisa menyebabkan harga saham jatuh setelah IPO. Sedangkan harga yang terlalu rendah bisa membuat perusahaan kehilangan potensi pendapatan ke depannya. Yang kedua adalah dari pihak penjamin emisinya itu sendiri. Underwriter selalu memberikan jaminan terhadap saham yang melakukan penawaran umum. Sebisa mungkin mencari underwriter yang memiliki historical pergerakan yang cukup baik. Hal ini tentunya agar pada saat listing di Bursa Efek Indonesia, harga terus mengalami peningkatan atau kata lainnya ditopang penuh oleh underwriter. Di sini Stockno.id akan memberikan contoh historical underwriter yang menjamin saham selama tahun 2023. Ini adalah perbandingan antara harga pooling atau penawaran umum pada harga saat listing di bursa saham. Jadi pada tahun 2023, kode anggota bursanya NI atau yang biasa kita kenal adalah BNI Sekuritas menjadi underwriter atau penjamin emisi efek pada saham AMMN, Eral, dan Brand. Dan saat listing di Bursa Efek Indonesia, harga saham tersebut menguat bahkan arah. Jadi bisa dikatakan pihak penjamin emisi ini mengawal keberlangsungan IPO tersebut. Dan pada gambar selanjutnya adalah perbandingan antara harga pooling dan penawaran umum harga saham pada tanggal 29 Desember tahun 2023. Bisa dilihat saham AMMN dan Brand mampu memberikan performa yang cukup baik meskipun pada saham Eral belum memiliki performa cukup baik. Akan tetapi hal ini masih cenderung wajar karena penurunannya tidak signifikan ataupun bahkan sampai ARB. Nah, selanjutnya juga perbandingan antara harga pooling ataupun penawaran umum dan harga saat listing di bursa saham. Jadi pada tahun 2023, kode anggota bursa XA atau yang bisa kita kenal adalah NH Korindo Sekuritas telah menjadi underwriter atau penjamin emisi efek pada saham Elite, Wine, Laju, PEC, King, PTMP, CRSN, GRPM, dan PTPS. Dan pada saat listing di Bursa Efek Indonesia, harga saham tersebut ada yang menguat lalu arah, dan ada juga yang harganya turun bahkan menyentuh ARB seperti pada gambar berikut. Jadi bisa dikatakan UW ini sebenarnya masih cukup mengawal keberlangsungan IPO saham tersebut meskipun ada kekhawatiran bahwa terjadinya ARB pada saat listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, gambar selanjutnya itu adalah perbandingan antara harga pooling atau penawaran awal dan harga saham pada tanggal 29 Desember tahun 2023. Sayang sekali ya memang ke-9 saham tersebut tidak menunjukkan performa yang cukup baik. Hanya ada 3 saham saja yang terus menguat sepanjang tahun 2023. Jadi bisa dikatakan bahwa performa harga saham tersebut itu cenderung turun teman-teman dibandingkan dengan 3 saham yang bisa menjadi penopang pada pergerakan pada anggota bursa XA atau yang bisa kita kenal adalah NH Korindo Sekuritas. Nah, setelah kita melihat dari laporan keuangan, dari rasio keuangan, serta pihak penjamin emisi efek, tentu Stockno.id akan memberikan tips untuk teman-teman yang ingin membeli saham IPO supaya teman-teman tidak terjebak pada saham IPO berikutnya. Yang pertama adalah mengenal papan perdagangan bursa. Dengan mengetahui papan perdagangan bursa, hal ini akan berdampak terhadap saham IPO itu sendiri. Untuk papan perdagangan bursa dibagi menjadi 5, yaitu papan utama ekonomi baru, papan pengembangan, papan akselerasi, papan pemantauan khusus. Tentunya hal ini berguna untuk melihat performa saham IPO tersebut berasal dari papan apa saja. Yang kedua, melihat historical underwriter atau penjamin emisi efek. Perlu kita melihat secara historical mengenai pergerakan penjamin emisi efek suatu saham untuk melihat pergerakan harga saham saat listing nanti. Tentunya akhir-akhir ini banyak sekali saham IPO yang turun bahkan ARB saat listing di Bursa Efek Indonesia. Selain memang prospek saham IPO banyak digunakan sebagai exit strategi, namun rupanya penjamin emisi efek pun menjual saham-saham yang seharusnya ini diangkat atau dikawal ataupun dijamin supaya harganya tidak hancur terlebih dahulu pada saat listing di Bursa Efek. Khawatirnya ini tentunya mempengaruhi reputasi penjamin emisi efek maupun emiten itu sendiri yang berakibat sepinya peminat saham IPO ke depannya, apalagi yang dikawal oleh underwriter tersebut. Yang ketiga adalah kenali bisnis perusahaan dan tujuan mereka melaksanakan IPO. Kenalilah model bisnis perusahaan yang teman-teman beli sekaligus prospek ke depannya, dan ketahui juga alasan mereka melakukan IPO. IPO ditujukan untuk memperoleh pendanaan. Jika tujuan dari IPO adalah untuk melakukan ekspansi atau hal lain yang menunjang pertumbuhan pendapatan, maka hal itu bisa dikatakan IPO yang cukup positif. Namun jika perusahaan berniat untuk IPO demi membayar utang operasional, maka berhati-hatilah jika Anda ataupun teman-teman lainnya ingin membeli saham tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman mengenai tips aman untuk teman-teman semua jika ingin membeli saham IPO. Hal ini untuk menghindari terhadap perusahaan yang belum memiliki kinerja cukup baik
dan khawatirnya teman-teman terjebak. Semoga insight dan tips ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam cuan dan bye-bye.